Ya, berjamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah dan anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis ilmu ini mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima di sisinya. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari akhir. Dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong sebagai hamba-hamba yang nanti berhak mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad SAW. Allahumma amin. Para jamaah dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, di akhir-akhir dari bulan Sya'ban, yang mana insya Allah sebentar lagi kita akan kedatangan tamu besar, kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Maka di antara bentuk keseriusan harapan kita untuk bisa berjumpa dengan bulan tersebut sebagai perwujudan doa-doa kita agar kita dipertemukan dengan bulan yang mulia tersebut, maka kita melakukan persiapan. Dan di antara persiapan yang bisa kita lakukan adalah kita mengilmui hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Di antaranya adalah mengilmui ibadah teragung yang disyariatkan di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Di kesempatan ini kita murojaah, ya, kita mudzakarah materi yang dulu pernah kita pelajari. Sudah mungkin 3 Ramadan ya kitab tersebut kita baca. Ya, karena Ramadan ini adalah amalan tahunan ya, amalan tahunan, maka memang baiknya dipelajari mendekati ibadah tersebut akan dimulai. Ya. Baik, kita mulai jamaah dan anak-anak ya. Silakan anak-anak menyimak ya, dan para jamaah bisa membuka kitabnya. Dan nanti saya tidak membaca per kalimat ya. Nanti secara umum saya jelaskan ya. Bismillah, qala al-musannif rahimallahu taala fi kitabihi. Di pembahasan puasa ini kita mulai dari definisi. Apa sih arti puasa? Para ulama mengatakan puasa itu kalau secara bahasa artinya adalah mutlaqul imsak. Mutlaqul imsak, menahan. Menahan secara mutlak. Nahan apa saja? Baik nahan makan, nahan minum, nahan ngomong, nahan dari gerakan, atau nahan dari sesuatu yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, inni nadartu lirrahmani sawman falan uqallimal yawma insiya. Perkataan Maryam yang Allah abadikan di surat Maryam juga. Di situ disebutkan kalimat inni nadartu lirrahmani sawman. Sesungguhnya saya Maryam bernadar kepada Allah Zat yang Maha Rahman, bernadar sauman, bernadar untuk puasa.
Dan puasa di sini adalah puasa secara bahasa. Falan ukallimal yauma insiyan, yaitu beliau bernazar untuk menahan diri dari berbicara kepada orang lain. Ya. Adapun puasa secara bahasa tadi ya, kemudian secara syar'i para ulama mengatakan al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin ta'abbudan lillahi ta'ala. Anak-anak dan jamaah semuanya yang dirahmati Allah, puasa menurut istilah syar'i adalah sebuah aktivitas menahan dari seluruh hal-hal yang membatalkan puasa. Aktivitas menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Nanti akan kita singgung sedikit. Waktunya min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan hal tersebut dimulai dari terbitnya fajar. Yang dimaksud fajar di situ adalah fajar shadiq. Karena al-fajru fajron. Fajar itu ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Dan mulai menahan dari pembatal puasa tersebut sejak terbitnya fajar shadiq. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ini adalah puasa secara syar'i. Aktivitas membatasi diri, meninggalkan, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Akan kita pelajari niat yang khusus tersebut seperti apa. Tentu ini semuanya dilakukan ta'abbudan lillah. Ini semuanya dilakukan karena dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang akan kita bahas secara terkerucut adalah puasa Ramadan. Ya, siyamu syahri Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Secara umum nanti puasa itu memiliki beberapa hukum. Kalau kita ditanya apa hukum puasa, ya nanti berbeda-beda. Tergantung puasa apa yang ditanyakan. Karena nanti puasa itu memiliki hukum 4. Ada puasa yang sifatnya wajib, seperti puasa Ramadan. Seperti puasa, ya boleh, atau urut Ramadan qadha gitu ya. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, puasa kafarah. Ya, puasa kafarah, entah nanti kafarah dihar atau kafarah dari hal-hal yang lain. Ada puasa yang sifatnya sunnah, dan puasa sunnah ini nanti ada putarannya setahun sekali, seperti puasa Arafah, seperti puasa Asyura. Ada puasa yang putarannya itu sebulan, ya, momennya perputaran bulan, seperti puasa Ayyamul Bid. Ya. Kemudian nanti ada puasa sunnah yang putarannya itu sepekan, seperti puasa Senin, puasa Kamis. Dan puasa sunnah yang paling afdol itu adalah puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Ini puasa sunnah yang paling afdol. Ya, dari rentetan puasa-puasa sunnah ini, puasa Daud itu yang paling afdol. Ya. Kemudian ada puasa yang hukumnya itu haram, puasa malah hukumnya haram. Ya, contohnya apa?
puasanya seorang istri puasa sunnah tanpa izin sang suami. Puasa sunnah loh ya, bukan puasa wajib. Puasa wajib semisal qadha ya nggak perlu izin sama suami. Ini puasa Senin, puasa Kamis, atau puasa-puasa sunnah yang lain, maka seorang istri yang tidak mendapatkan izin baginya dari suami, maka puasa hukumnya haram. Kalau sudah menjadi rutinitas, puasa mereka tidak perlu izin suami. Ya kalau suami dengan rutinitas itu suami sudah ngerti, sudah paham ya, nggak harus setiap hari Senin lapor Pak Ketua. Biasa saya mau puasa, nggak perlu. Ya suami sudah paham, istri juga sudah menjadi kebiasaan, maka nggak perlu izin. Ya dan semestinya ya kalau misalkan nggak ada hajat yang mendesak, ya suami memberikan izin kan ya baik gitu kan ya baik ya, ta'awun 'alal bir, ya ta'awun 'alal bir, ya, kerjasama di dalam kebaikan. Misalkan ketika di pertengahan puasa suaminya misalkan membatalkan misalkan Iya. Ya, berarti ya Iya, kalau puasa sunnah itu sifatnya boleh dibatalkan kalau ada hajah, ada keperluan dan yang lain. Suaminya sabar sampai nunggu maghrib ya, tunggu maghrib. Ya. Kemudian pada jamaah nanti ada puasa yang sifatnya adalah makruh, seperti puasa menyendirikan puasa pada hari Jumat, tidak dengan sebelumnya, tidak dengan setelahnya, hukumnya makruh. Atau puasa hari Sabtu tidak dibarengi dengan sebelumnya, tidak dibarengi dengan setelahnya, makruh, disebutkan makruh ya. Ya, larangan arahnya ke makruh. Ya. Jadi para jamaah dan anak-anak, kalau kita ditanya hukum puasa, ya tadi nanti ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah, ada puasa yang hukumnya makruh, ada puasa yang hukumnya haram. Di kesempatan ini kita akan membahas satu poin dari puasa yang wajib tersebut, yaitu puasa Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan itu dengan turunnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu ayat ini akan menjadi akrab di tengah kita ketika datang bulan Ramadan. Meskipun nanti ada tahapan-tahapan di dalam kewajiban puasa Ramadan, tapi secara umum ayat inilah yang menjadi dasar kewajiban puasa bulan Ramadan. Waktu kewajiban puasa Ramadan itu pada tahun 2 Hijriah. Jadi puasa Ramadan ini para jemaah dan anak-anak tidak diwajibkan sejak awal Nabi Muhammad diutus pas waktu di Mekah, tapi diwajibkan setelah Rasulullah dan para sahabat mendapatkan 2 tahun di Madinah, baru ada kewajiban puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah SAW dalam rentan waktu kewajiban puasa sampai beliau SAW wafat itu sempat melakukan puasa Ramadan 9 kali. 9 kali karena beliau wafatnya pada tahun keberapa kenabian? 11 Hijriah. Ya, 11 Hijriah. Berarti beliau masih menjumpai Ramadan 9 kali. Dan 9 puasa Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah nawaqis. 9 kali Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah itu nawaqis. Dalam artian tidak genap 30 hari. Ya.
29. 29. Illa wahidan fakamilun. 9 kali Rasulullah puasa. Sebagian besar itu Rasulullah puasanya hanya 29 hari. Illa wahidan fakamilun. Kecuali satu momen puasa beliau melaksanakan puasa itu kamil, genap 30 hari. Maka nanti para jemaah dan anak-anak, kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan nanti misalkan puasa yang kita laksanakan 29 hari kok belum puas, tak jangkepkan 30 gitu kan ya, tak jangkepkan 30 karena satu bulan itu kan 30 hari, maka tentu itu bukan hal yang betul ya. Kalau di tanggal 29 sudah terlihat hilal Syawal, maka saat itu sudah selesai puasa Ramadan. Karena bulan Hijriah itu kemungkinannya 2. Kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Berbeda dengan bulan-bulan Masyahi. Ada nanti 28. Ada sampai paling lama itu 31. Ya. Kemudian para jemaah, ada faedah penting dari penamaan bulan Ramadan. Ya. Penamaan bulan Ramadan. Kenapa sih bulan yang di situ disyariatkan puasa disebut bulan Ramadan? Ya. Disebutkan oleh penulis di sini, huwa syahrut tasi'u minas syuhuril arabiyyati wa huwa afdhalus syuhur wa summiya ramadhana qila li annahu indama wada'al arabu asma asy-syuhur wa faqa hadha syahru shiddatal harri fasammu ramadhan minar rabda ay shiddatil har wa qila li annahu yarmidu dzunub ay yahriquha. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama. Dinamakan bulan Ramadan karena ada sebab. Di sini disebutkan 2 sebab. Kenapa bulan setelah Sya'ban ini disebut bulan Ramadan? Ada yang mengatakan karena orang-orang Arab terdahulu ketika membuat nama bulan ini dengan bulan Ramadan itu bertepatan dengan musim yang sangat panas. Bertepatan dengan musim yang sangat panas. Maka bulan tersebut dinamakan dengan Ramadan dari kata romdo, yang mana romdo itu artinya adalah shiddatil har, sangat panas. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan li'annahu yarmidudz dzunub ayyahriquha. Bulan Ramadan dinamakan Ramadan karena dia, bulan Ramadan itu yarmidudz dzunub, bisa menghapus, bisa membakar dosa-dosa. Ala kulli hal, inilah diantara filosofi dari penamaan bulan Ramadan, yang mana di dalamnya kita semuanya sudah mengetahui menjadi momen, menjadi bazar bagi Allah mengobrol pahala, bagi Allah menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Para jamaah semuanya dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah, di antara hal penting yang wajib kita ketahui dari fikih yang berkaitan dengan Ramadan adalah pertama, syurutu shaumi Ramadan. Syarat-syarat puasa Ramadan. Syarat-syarat puasa Ramadan dibagi para ulama menjadi 2. Ada namanya syurutus sihhah, syarat-syarat sahnya. Ada namanya syurutu wujubis shaum, syarat-syarat wajibnya puasa. Saya ulangi, para jemaah dan anak-anak, syarat
puasa. Ada dua. Yang pertama, syarat sah puasa. Kalau syarat sah puasa ada 4 poin. Yang pertama adalah al-Islam. Maka puasanya orang kafir tidak akan sah. Karena disyaratkan untuk keabsahan puasa itu harus al-Islam. Yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Berarti puasanya orang yang tidak berakal tidak sah. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifas. Ini khusus bagi kaum perempuan. Bersih dari haid dan nifas. Berarti kalau ada seorang perempuan yang sedang haid atau sedang nifas, kemudian mereka puasa, tentu puasanya tidak akan sah. Yang keempat, al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Syarat sahnya puasa yang keempat, kita mengetahui bahwa waktu yang akan digunakan untuk puasa qabilan lis-shaum, menerima puasa, bisa sah untuk digunakan puasa. Karena di dalam syariat kita semuanya mengetahui ada beberapa momen waktu yang di situ tidak boleh untuk dilakukan puasa. Puasa kalau dilakukan di momen tersebut puasanya tidak sah. Ayo, contohnya apa? Pada waktu apa yang tidak bisa digunakan untuk puasa? Bagus, hari raya. Baik hari raya Id atau Idul Fitri atau Idul Adha. Maksud juga adalah Yaumus Syak, gitu ya. Hari-hari yang diragukan. Ya, ada yang mengatakan sudah puasa, ada yang mengatakan belum, gitu ya. Kemudian syarat yang kedua yaitu syurutu wujubis shaum, syarat-syarat wajibnya puasa. Yang mana ketika seseorang terpenuhi padanya syarat-syarat ini, maka wajib baginya untuk menjalankan puasa. Ya. Bedakan dengan tadi, kalau tadi syarat sah. Syarat sah ini meskipun dilakukan oleh seseorang yang belum wajib, maka puasanya tetap sah. Contoh nanti kita bahas di sini, di antara syarat wajib berpuasa adalah balik. Sudah balik. Kalau ada anak kecil yang belum balik, dia sudah tamyiz loh ya. Udah tamyiz, udah usia 7 tahun ke atas. Kemudian dia puasa. Bagaimana hukum puasanya? Sah kalau sudah memenuhi 4 yang kita baca tadi. Sah puasanya meskipun secara hukum dia belum wajib. Ya. Berarti Mendapat pahala, Pak. kalau misalnya dia berbuat dosa, Kalau berbuat dosa belum tercatat. gitu ya. Ya, rahmatnya Allah ya. Di hadis rufi al-qalamu an salas, gitu ya, diangkat catatan. Ya. Adapun pahala diberi. Ya, pahala diberi. Orang tuanya bagaimana? Tentu dapat. Gitu kan ya. Tentu dapat ya. Karena itu semua tidak lepas dari didikan kedua orang tua. Ya. Adapun syarat wajibnya puasa yang pertama adalah al-Islam. Islam. Berarti orang-orang kafir tidak wajib untuk puasa. Tapi bukan berarti enak ya mereka tidak wajib untuk puasa. Mereka nggak dihukum. Kita orang-orang Muslim diwajibkan puasa. Kalau nggak puasa kita kena dosa, nanti dihukum. Tidak para jamaah dan anak-anak. Nanti orang-orang kafir yang mereka tidak menjalankan cabang syariat juga, tidak melaksanakan cabang syariat, mereka juga akan mendapatkan tambahan hukuman. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mudatsir, ya. Percakapan ya orang-orang yang
naudzubillah tinggal di neraka, mengatakan masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian tersungkur di dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami adalah orang-orang yang tidak sholat. Kemudian ayatnya walam nakunut emul miskin, dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu kami adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan hari pembalasan itu kan orang sudah apa? Udah kafir kan? Karena al-imanu bil yaumil akhir adalah hal pokok termasuk rukun iman. Tapi kenapa di ayat tersebut masih diperbincangkan ya sebab terjerumusnya dia ke dalam neraka sakor karena tidak sholat. Ya. Maka dalam hal ini ya dijelaskan para ulama bahwa orang-orang kafir yang mereka tidak melaksanakan cabang syariat itu juga kena tambahan hukuman di neraka. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-taklif. Taklif itu adalah ayakuna balighan aqilan. Orang tersebut sudah balik, orang tersebut berakal. Berarti orang-orang yang belum balik tidak wajib baginya untuk menjalankan puasa. Tapi kalau dia sudah masuk tahap usia tamyiz 7 tahun lah ya, itu sudah kita sebagai orang tua, sebagai wali diperintahkan untuk memerintahkan mereka menjalankan puasa, dan nanti ketika usia 10 tahun dia mampu puasa, kok nggak puasa boleh dipukul kiasan di sholat, dikiaskan dengan sholat. Di hadis yang kaitannya dengan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'u asyri sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Dan boleh dipukul ketika mereka tidak menjalankan sholat saat usia 10 tahun. Demikian hal ini puasa. Yang secara hukum belum wajib, tapi sebagai bentuk tarbiyah pendidikan kepada mereka. Akilan, berakal, berarti orang yang tidak berakal ya. Orang yang tidak berakal tidak wajib baginya untuk menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga adalah al-itaqatu. Al-itaqatu mampu. Kalau tidak mampu ini para ulama membaginya ada 2. Ada hissan, ada syar'an. Tidak mampu secara hissi. Seperti siapa? Seperti seseorang yang sudah sepuh. Seseorang yang sudah sepuh. Ya. Orang yang sakit. Ya. Ya. Ini adalah orang-orang yang tidak mampu, orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sakit. Alladzi la yurja bur'uhu. Ya. Yang secara potensi kesembuhannya itu ya, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa, dan nanti ada tanggungan. Tanggungannya adalah membayar fidyah ya. Kemudian ada tidak mampu secara syar'an. Secara fisik mampu dia, tapi secara syar'i terhitung tidak mampu. Seperti apa? Seperti orang yang lagi haid gitu ya. Seperti orang yang lagi nifas. Secara fisik mampu, tapi secara syar'i tidak dianggap mampu. Ini juga tidak wajib baginya untuk berpuasa. Dan tentu jangan bersedih gitu ya. Kaum wanita ketika bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan awal takdirkan haid, awal takdirkan nifas, tentu ya kesedihannya itu sebatas wah hilang momen gitu ya, hilang di momen Ramadan saya nggak bisa berpuasa, nanti mengkodok di luar Ramadan. Tapi
kesedihan dalam menjalankan ibadah. Tentu jangan, karena ibadah itu ada sifatnya melaksanakan, ada sifatnya meninggalkan. Seorang wanita saat tersebut ibadahnya adalah meninggalkan, gitu kan? Meninggalkan dalam artian dia tidak berpuasa. Dengan itu insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Jangan sampai kemudian menerjang gitu kan ya. Kan saya semangat puasa. Itu malah nggak boleh. Saji. Nanti ada ini ya, ada yang berbeda-beda ya di masyarakat kita, dan itu bermula dari perbedaan para ulama ya. Ada yang memberikan makanan bahan pokok, memberikan bahan pokok ya semisal beras. Ada yang memberikan makanan jadi semisal nasi. Ada yang memberikan uang gitu kan ya. Ada yang memberikan uang juga. Ya nanti sebenarnya longgar ya, sebenarnya longgar. Kalau misalnya makannya sensasi itu makan satu hari atau sekali makan juga sekali makan ya, sekali makan. Dulu kita di pondok juga gitu, para jemaah dan anak-anak, ustadz kita yang ada udzur istrinya tidak puasa ya, itu diberikan fidyah, satu bungkus diberikan kepada kita gitu ya. Ada yang berpendapat ya afdolnya dikasihkan makanan pokok mentah saja, karena kadang-kadang pas waktu bulan Ramadan itu makanan melimpah ya. Kadang-kadang sudah di rumah sudah terlanjur masak, kemudian nanti dikasih, lah nanti khawatir tidak dimakan, khawatir nanti malah badir. Itu kan bukan orang yang nggak mampu kan? Iya, iya, afdolnya diberikan miskin. Ya, kita ini para orang-orang nggak mampu. Iya, iya betul. Tapi secara umum pondoknya itu pondok gratis. Ya, pondok gratis. Jadi kumpulan orang-orang yang tidak mampu ya, orang yang tidak mampu ya. Ya tadi longgar ya, bisa diberikan berupa makanan bahan mentah, beras lah mungkin, atau nasi, atau sebagian mengatakan boleh dirupakan uang. Ya di bulan Ramadan itu ya. Boleh, atau di akhir juga boleh. Di akhir, misalkan di akhir nanti di rapel ya. Oh saya 30 hari atau 29 hari nggak puasa, atau ada keluarga saya, kemudian ya udah dia berikan paket beras kepada 30 orang, atau berikan makanan pokok kepada 30 orang, atau mungkin diundang untuk buka bersama. Iya, nanti boleh langsung gitu. Nanti di riwayat asar dari sahabat juga disebutkan pernah di penghujung gitu ya, pernah di ujung. Jadi longgar ya, longgar. Jangan sampai diberikan sebelumnya lo ya. Sekarang tapi dia tak kayak nokabe, burung mulai kok. Perkiraan beras antara 6 sampai 7 on kalau beras. 6 atau 7 on ya. Dilebih-lebihkan lah. Kalau mau ngasih sekilo ya. Iya betul. Jadi minim-minim lah kasih 6 on itu ya. Atau mau satu paket berasnya 1 kilo, ada mie-nya, ada telurnya, ada minyaknya. Maka selebihnya nanti akan terhitung sebagai sedekah. Sedekah, dan itu dilakukan di bulan puasa, nanti akan digunakan untuk iftar, pahalanya man aftara shaiman. Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang puasa, nanti akan mendapatkan pahala yang sebagaimana kita ketahui. Kemudian yang keempat adalah sehat para jemaah. Yang keempat dari syarat wajibnya puasa adalah sehat. Maka orang yang sakit tidak wajib baginya untuk puasa. Kalau sakit-sakitnya adalah sakit yang
ada potensi kesembuhan, tidak sakit yang sifatnya menaun, maka nanti kewajibannya adalah mengqadha. Ya. Yang kelima adalah al-iqamatu. Iqamah itu adalah tidak melakukan safar. Ya, mukim. Kalau seseorang yang lagi safar, tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Boleh baginya dua, tetap puasa atau dia membatalkan, mana yang afdal nanti melihat kondisinya. Melihat kondisinya, kita sebagai orang yang melakukan lebih paham dengan kondisi kita. Kalau safarnya ringan, enggak berat, mudah, maka afdalnya adalah puasa. Tapi kalau safar kita berat, Masya Allah, bawa barang banyak, naiknya kalau saya dulu naik Armada Sakti Paciran Wilangun itu kadang-kadang dari Surabaya ke sini itu berdiri. Lumayan. Mesin apa ya? Gitu ya. Ya, merasa berat maka boleh baginya untuk mengambil rukhsah. Ya, mengambil rukhsah. Kenapa? Kalau kondisi safarnya tidak berat, lebih utama puasa. Pertama, karena puasa yang dia lakukan bertepatan dengan bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti dia dalam kondisi yang safar enak loh ya, kok dia ngambil rukhsah, berarti nanti kan dia mengqadha. Mengqadhanya ini kan menjalankan puasa di luar bulan Ramadan, nanti akan terasa lebih berat. Boleh yang lain makan, yang lain makan dia puasa sendiri, akan terasa lebih berat. Tapi kalau tadi ya, kalau dia merasa berat dalam safarnya, silakan boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi ini para jamaah semuanya yang dirahmati Allah, hal yang berkaitan dengan syarat-syarat puasa. Sedikit ya, kita lanjut di poin rukun-rukun puasa. Hal penting dalam fikih puasa, yang pertama adalah syarat puasa, yang kedua adalah rukun puasa, yang nanti adalah pembatal-pembatal puasa. Ini adalah ilmu wajib yang harus diketahui bagi seseorang yang telah wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa wajib? Karena tiga hal ini nanti berkaitan erat dengan sah dan tidak sahnya ibadah puasa yang akan dia lakukan. Adapun rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Ya masyhur ya, hadis kita semuanya sudah hafal. Qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan seorang muslim itu membutuhkan sebuah niat. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa niat, maka nggak terhitung sebagai bentuk ibadah. Sesuai niatnya gitu ya. Ya, sesuai niatnya. Karena seseorang yang sadar itu melakukan suatu aktivitas pasti memiliki niat. Adapun niat al-qasdu, niat tujuan kita, tentu di dalam ibadah kita adalah kita tujukan kepada Allah. Adapun niat yang kaitannya dengan fikih, niat yang kaitannya dengan fikih di sini para jemaah dan anak-anak dibahas oleh para ulama bahwasanya niat puasa ini, kalau puasanya wajib, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita tabyid, memalamkan niat. Jadi nanti gini ya, niat ini apakah cukup di awal bulan mewakili 30 hari? Gitu, ataukah di setiap harinya itu membutuhkan niat? Kalau di dalam mazhab Syafi'i, setiap harinya itu membutuhkan niat, karena ibadah puasa ini adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang satu hari dengan hari yang lain itu berbeda-beda. Kan tidak gini kan, kita sepekan puasa, qadarullah besoknya kita tidak puasa, tidak berarti sebelumnya batal semua.
Berbeda dengan sholat. Rakaat pertama sah, rakaat kedua sah, rakaat ketiga sah, rakaat keempat melakukan pembatal, kentut semuanya hapus. Kenapa? Karena puasa itu karena sholat itu satu kesatuan. Sedangkan puasa itu adalah ibadah mustaqilah. Sehingga di setiap harinya membutuhkan niat. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kalau ulama yang lain, semisal disebutkan ya di mazhab Imam Malik itu cukup terwakili dengan niat di awal puasa 1 bulan. Ya. Di mazhab Al-Imam Malik cukup di awal bulan saya niat puasa 30 hari cukup. Imam Malik ya, mazhab dari Imam Malik. Kalau di mazhab Syafi'i setiap harinya harus ada niat. Kemudian dikompromikan oleh para ulama ya, diantaranya adalah penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Beliau mengkompromikan solusi yang bagus ya. Pertama, di awal hendaknya kita juga meniatkan puasa 1 bulan. Ya. Puasa 1 bulan. Puasa 1 bulan. Niatkan di awal Ramadan puasa 1 bulan. Kemudian di setiap hari-harinya ini kita juga meniatkan. Faedahnya apa? Pertama, seandainya di hari-hari tersebut kita lupa atau kita kesiangan atau yang lain tidak niat, maka mudah-mudahan terwakili dengan awal niat 1 bulan tadi. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, kita nggak tahu usia kita. Kita di awal sudah meniatkan puasa 1 bulan. Qadarullah baru dapat 1 pekan kita seseorang tersebut dipanggil oleh Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala niat puasa tertulis 1 bulan. Gitu ya. Kemudian waktu niat per harinya ini itu waktunya adalah semenjak terbenamnya matahari sampai sebelum fajar shodiq, sebelum subuh. Jadi zamanun niyah fi shaumi Ramadan ya, itu longgar sejak maghrib sampai sebelum subuh. Itu namanya at-tabyid, memalamkan niat. Nanti dasarnya diantaranya sabda Rasulullah SAW, man lam yujmi as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Maka para jamaah dan anak-anak, niat puasa kita hadirkan ya. Ya tentu ya, niat ini tempatnya di dalam hati, tidak harus kita melafadzkan. Kalau di dalam hati sudah ada, saya niat puasa Ramadan besok. Kecuali puasa mutlak. Iya, puasa mutlak saya puasa gitu aja sudah cukup. Kalau puasa wajib ditetapkan, saya niat puasa Ramadan. Ya, saya niat puasa Ramadan, saya niat puasa qadha. Ya. Cukup di dalam hati. Dari jamaah niat puasa Ramadan seolah luput. Iya, boleh. Nah, iya nggak harus bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya biasanya di masyarakat kita kan ada nawaitu sauma qadin ila akhirih ya. Kalau bisa silakan. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa sudah cukup mewakili. Ya, saya niat puasa Ramadan. Cukup. Hati. Karena niat itu adalah amalan hati. Kalau mau dibantu dengan lisan silakan. Gitu ya. Kemudian yang kedua dari rukunnya puasa adalah tadi ya, meninggalkan pembatal puasa.
meninggalkan pembatal puasa secara waktu sejak terbit fajar shadiq subuh sampai terbenamnya matahari. Para jemaah semuanya dan anak-anak yang dirahmati Allah, ini sedikit ulasan fikih praktis dari puasa. Kita bahas hal yang penting saja. Tadi kita bahas tentang definisi puasa, kemudian hukum-hukum puasa, masuk di syarat-syarat puasa, kemudian rukun-rukun puasa, dan hal penting yang tersisa adalah tentang pembatal-pembatal puasa. Insya Allah di lain momen atau nanti bisa dipelajari mandiri atau dipelajari sama asatid yang lain. Barakallahu fikum. Terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Kalau tadi puasa bulan yang saya tadi itu Nabi itu kan pernah habis suruh itu makan apa-apa, yaitu main ke rumah Usama menanyakan ada makanan yang ya betul, bilang nggak ada makanan apa-apa, Rasul berpuasa. Terus dia apa sama dia main ke rumahnya Aisyah, pacarnya itu puasa. Aisyah menawarkan makanan, akhirnya dia makan. Masalah ya. Iya, saya lupa tadi ya. Jadi tata cara niat wajib, niat puasa wajib dan puasa sunnah itu sedikit berbeda ya. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, itu waktu niatnya sejak matahari terbenam sampai sebelum subuh. Adapun kalau puasa sunnah, itu waktunya sampai sebelum tergelincirnya matahari, sebelum zuhur lah. Sehingga kalau ada seseorang sejak subuh belum melakukan pembatal puasa, belum makan, belum minum, kemudian di pertengahan paginya, misal jam 9, apa yang golek sarapan, nggak ada. Kemudian dia merentekan, kalau gitu saya puasa saja, sah. Seperti tadi yang disampaikan Al-Habib dari riwayat hadis. Rasulullah nyari sarapan lah bahasanya gitu ya, tanya makan, nggak ada. Rasul mengatakan, ini idan so'im, kalau gitu saya tak puasa saja. Itu adalah puasa sunnah dan boleh. Ya. Jadi masalahnya apakah tidak kuat ini misalkan kita sahur gitu. Sahur itu tetap tidak kuat ini niat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk ada sisa-sisa makanan mungkin di kita, terus kita terasa misalkan sedikit kita telan gak kalah tangga puasanya. Adapun apakah sahur mewakili niat? Ya disebutkan di sebagian kitab fikih itu tidak mewakili, ya tidak mewakili niat. Hendaknya ada kerentek, ya kerentek untuk melaksanakan puasa Ramadan besok. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, sedikit kalau sengaja membatalkan. Kalau sengaja loh. Oh, kalau sengaja ya batal. Enggak, Pak. Ya. Ya. Kalau dia sengaja gini kan, dia memainkan lidah, dia sadar ada sesuatu yang terlepas dari sela-sela gigi, itu adalah ain sesuatu, kemudian dia sadar pelan, batal. Beda lagi kalau nggak sadar, Pak. Sadar, Pak, dia, Pak. Jadi nanti ada kaidah besar di dalam pembatal puasa. Ada kaidah gini, usulu ainin, ya, sampainya sesuatu ain, ya ke jauf, ke rongga tubuh, nanti bisa melalui mulut, telinga, hidung dan yang lain, itu termasuk pembatal puasa. Ya kalau itu dengan sadar masuk ya batal ya. Maka
kita harus buang. Harus dibuang. Kadang-kadang kan pupuan itu kan masuk. Kalau pupuk di dalam madzhab Syafi'i, mata nggak termasuk manfaat maftuh. Tidak masuk. Tidak masuk. Yang masuk ini telinga, hidung, mulut, ngapunten, kemaluan atau dubur. Kemaluan atau dubur. Adapun mata ya tidak masukkan. Iya. Nah, ada beberapa jalan manfaat maftuh, nanti dibuka di kitab. Ya. Barakallahu fikum. Anak-anak terakhir ada yang mau tanya? Bajri? Ya, ada ya. Tapi kalau nggak ada ya, kita itu ya terakhir ya. Sabtu depan kita sudah masuk beberapa hari Ramadan ya. Kajiannya bagaimana? Tetap di Ya tetap misalnya nggak tahu tetap ya. Tetap ya.